Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan podcast bersama Lazismu. Di sini kita akan membicarakan bagaimana sedekah itu bisa mengubah kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kita dari kampus Timik Widya Utama yang berada di Berkol. Di sini kita mau minta izin buat tanya-tanya tentang organisasi Lazismu ini yang ada di Purwokerto ini. Gitu. Mohon maaf sebelumnya, nama masnya siapa dan di Lazismu ini berperan di bidang apa? Oke, saya Habib Amrillah. Kami di Manajer Administrasi dan Keuangan Lazismu Banyumas. Oke. Langsung aja ya Mas ya, saya mau tanya. Oke, buat struktur di organisasi ini tuh diterapkannya tuh bagaimana? Ya, struktur Lazismu Banyumas itu kita ada yang namanya badan pengurus ya, komisaris yang dibentuk oleh pimpinan PDM. Nah, itu adalah kebijakan badan pengurus. Nah, badan pengurus itu membentuk badan eksekutif, ya, badan pelaksana, gitu, yang dipimpin oleh direktur. Nah, dipimpin oleh direktur, kemudian tadi badan pengurus adalah komisaris, ketua, gitu ya, dan anggota. Kemudian pelaksana itu direktur dan dibantu oleh setiap manajer di setiap bidang. Yang tadi ada di bidang keuangan, bidang fundraising, sama di bagian program. Di bawahnya ada staff-staff. Itu. Kemudian di dalam pelaksanaan kegiatan kita ada yang namanya juga Dewan Pengawas dan Dewan Syariah untuk mengawasi kegiatan-kegiatan sesuai dengan nilai-nilai Islam sama prinsip syariahnya masuk apa tidak. Itu strukturnya seperti itu, Mbak. Jadi yang full time di kantor adalah badan pelaksana eksekutif ya, kami yang ada di kantor. Petingginya direktur. Direktur ya di kantor gitu. Buat proses rekrutmen dan seleksi kayak buat karyawannya tuh bagaimana di sini? Kayak harus dari lulusan kah atau dari mana gitu? Ya, kalau kami open recruitment-nya profesional ya. Jadi kami kebutuhan-kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap sektor. Tadi kan ada setidaknya ada 3 divisi administrasi keuangan, kemudian divisi fundraising, sama divisi pendistribusian dan berdaya gunaan. Idealnya ya kan berarti bagaimana divisi administrasi keuangan dia sesuai dengan keahlian dan kompetensinya, gitu. Kompetensinya apa? Akuntansi, gitu kan. Kemudian fundraising kompetensinya sekarang kan kalau di UIN ada prodi Mahasiswa, kemudian ada kompetensi komunikasi dan sebagainya. Kalau bagian program itu kompetensi bagaimana sosial dan sebagainya. Itu seperti itu. Kita terbuka open recruitment sesuai dengan kebutuhan yang ada, tetapi tidak mesti open recruitment ya rutin gitu ya, hanya sesuai kebutuhan saja, karena kita sudah shuttle sejak 2015 gitu kan ya, sudah shuttle. Artinya kalau ada yang keluar ya kita open sesuai dengan persyaratan dan juga kualifikasi yang dibutuhkan. Oh iya, buat ini kan katanya Lazismu ini kayak nyalurin bantuan gitu ke masyarakat atau ke itu gitu. Itu bagaimana cara kayak pengambilan donasinya ataupun penyalurannya gitu? Ya, jadi kan kita yang namanya lembaga zakat berarti lembaga mengelola zakat infak sedekah. Yang namanya mengelola berarti ada aktivitas perencanaan, ada aktivitas penghimpunan, ada aktivitas pengelolaan, dan juga ada aktivitas pendistribusian, terakhir ada laporan. Ini kan kayak gini. Jadi bagaimana kita membuat satu perencanaan target dalam 1 tahun, kita punya target penghimpunannya berapa miliar, dari mana saja kan gitu, di breakdown di setiap bulan kan gitu. Kemudian target penyalurannya pun sama, dalam 1 tahun kita anggarkan sekian miliar untuk program pendidikan, untuk program ekonomi, untuk program dakwah, untuk program sosial, untuk program kemanusiaan gitu. Nah, berapa orang gitu kan, berapa unit dan sebagainya, itu sudah ada di sebuah perencanaan. Nah, kemudian
nanti tim dari fundraising tadi itu akan menghimpun. Bagaimana cara menghimpun? Kan ada strategi penghimpunan offline dan online gitu. Meyakinkan pada masyarakat, memberikan sosialisasi, edukasi, kemudian aksi jemput, kemudian transfer donasi, kebutuhan-kebutuhan, kemudian penghimpunan itu akan disampaikan. Dan juga kita juga ada online, donasi online gitu, kita punya sistem informasi manajemen dan sebagainya. Itu untuk pendistribusi penghimpunan. Uang masuk kan, katakanlah sekian miliar, dikelola. Dikelola itu uang ini uang zakat, ini uang infak, ini untuk fakir miskin sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian, dikelola. Kemudian setelah itu disalurkan oleh bagian program tadi, melalui tadi perencanaan yang sudah bulan ini kita mau fokus program apa, bulan besok apa, dan seterusnya gitu, sesuai dengan permohonan yang masuk. Kan ada orang yang butuh masuk ke lazisme, orang yang ada butuh pengajuan ke lazisme diproses, itu seperti itu. Nah setelah itu laporan, laporan itu menjadi untuk audit gitu. Dan itu seterusnya seperti itu pengelolaan zakat infak sedekah. Buat lazisme ini tuh kayak ada kayak kerjasama gitu nggak mas di sini, kayak sama organisasi apa? Iya, di dalam prinsip pengelolaannya kita itu kolaborasi, kerjasama, tidak bisa sendirian. Ya dari sisi penghimpunan kita kolaborasi dengan entitas terkait, baik internal maupun eksternal, dengan individu dan sebagainya, kan itu kerjasama. Ayo, di dalam penyalurannya pun sama, kita kerjasama menyalurkan gitu. Misalkan kita mau menyalurkan program pendidikan, dengan entitas apa, entitas sekolah kan gitu, entitas guru dan sebagainya. Kemudian mau pemberdayaan masyarakatnya dengan kelompok-kelompok komunitas kan gitu. Itu baik internal maupun eksternal, secara prinsip kita kolaborasi. Dan untuk kantornya sendiri itu ada di mana aja? Kantor pusat, jadi kan yang namanya lazisme itu terpusat dari pusat, wilayah, daerah. Nah kita di daerah nih, gitu. Setiap kabupaten kota di Jawa Tengah itu ada lazisme, termasuk di daerah Banyumas. Kita pusatnya daerah di sini. Kemudian di bawah kita ada yang namanya kantor layanan. Dari setiap cabang ataupun ranting di kecamatan ataupun desa itu kita targetkan kan memang ada lazismenya. Sudah ada 110 kantor layanan lazisme. Berarti di tingkat desa-desa ada kantor layanan lazisme. Mereka terkoordinasi tapi dengan daerah, uangnya masuk, entah servernya ke kantor layanan. Buat kayak kayak ini tuh ada tantangannya nggak mas, kayak dalam menjalankan organisasi tuh kayak ada keluh kesahnya atau gimana? Iya ada pasti. Kita kan menganalisis tuh SWOT-nya gitu kan, kekuatannya, ancamannya, kemudian peluangnya gitu kan ya, dan hal-hal lain sebagainya. Itu tetap yang namanya tantangan pasti ada, baik internal maupun eksternal gitu ya. Mindset, kemudian infrastruktur gitu kan, sistem itu kan penting. Nah ini berbagai masalah-masalah yang terus kita terapkan, terus kita perbaiki. Kemudian terkait juga masalah eksternal yang paling mendasar adalah kesadaran masyarakat untuk berzakat itu masih rendah ya, bukan karena mereka sendiri, tetapi kita mungkin yang kurang masif di dalam mensosialisasikan zakat gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang menjadi tantangan besar. Orang bayar zakat masih dibagi sendiri, orang bayar zakat masih langsung ke orang lain gitu kan, harusnya ke lembaga zakat. Ini kan tantangan gitu. Kayaknya udah cukup informasinya mas. Yaudah, terima kasih banyak ya mas. Sama-sama. Sudah membantu kami buat mengerjakan tugas ini. Semoga organisasi ini terus berjalan biar bisa membantu. Amin. Terima kasih sudah menonton.